Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang persamaan diferensial parsial. Kita mulai dengan pendahuluan. PDP, yaitu persamaan diferensial parsial yang akan kita pelajari hari ini, memegang peranan penting di dalam penggambaran keadaan fisis, di mana besaran-besaran yang terlibat di dalamnya berubah terhadap ruang dan waktu. Apabila besaran-besaran yang terlibat tersebut berubah terhadap ruang, maka nantinya akan muncul variabel X, Y, ini bila 2 dimensi, ataupun Z ya, X, Y, Z bila 3 dimensi. Dan apabila berubah terhadap waktu, maka nanti akan ada variabel T ya, yang menggambarkan waktu tersebut. Sebagai contoh, jika kita akan meninjau topik-topik fisika lanjut atau advanced physics seperti halnya mekanika klasik lanjut yang membicarakan tentang gelombang elektromagnetik, hidrodinamik, dan mekanika kuantum yaitu gelombang Schrödinger, maka kita akan menemukan penggunaan persamaan diferensial parsial ini yang digunakan untuk menggambarkan fenomena fisis yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Sehingga di sini pertama kita akan belajar dulu tentang definisi dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kita mulai dengan persamaan diferensial yang sering disingkat sebagai PD atau differential equation ya, yang disingkat sebagai DE. Persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi di sini yang saya cetak tebal, ini yang harus kita garis bawahi bersama, bahwa pada persamaan diferensial, persamaan tersebut akan memuat satu atau lebih turunan ya dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Di sini terhadap satu atau lebih variabel bebas. Jadi jumlah turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui tersebut ada satu atau lebih, dan variabel bebasnya bisa satu ataupun lebih ya. Sehingga di sini persamaan diferensial tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu di sini yang pertama adalah persamaan diferensial parsial atau yang biasa disingkat sebagai PDB atau biasa disebut sebagai ordinary differential equation atau OD ya. Di sini persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui terhadap satu buah variabel bebas. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah jumlah dari variabel bebasnya hanya satu. Sedangkan di sini pembagian persamaan diferensial yang kedua adalah persamaan diferensial parsial atau yang sering disingkat sebagai PDP atau sering disebut sebagai partial differential equation atau PDE. Ini adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui terhadap dua atau lebih variabel bebas. Jadi kita perhatikan di sini bahwa jumlah variabel bebasnya ada dua ataupun lebih. Jadi kita paham ya beda dari persamaan diferensial biasa dan parsial. Di sini kalau persamaan diferensial biasa jumlah variabel bebasnya hanya ada satu, sedangkan pada persamaan diferensial parsial di sini jumlah variabel bebasnya bisa dua ataupun lebih. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang definisi dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial, maka kita harus dapat mengklasifikasikan contoh berikut ya, merupakan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Kita lihat pada persamaan yang pertama, di sini Y aksen ditambah X dikali Y sama dengan E pangkat X. Kita tahu bahwa Y aksen ini sama dengan DY dibagi DX. Sehingga Y tersebut ya diturunkan terhadap variabel bebas X. Y adalah variabel terikat atau variabel tak bebasnya ya, sedangkan X adalah variabel bebas. Kita lihat di sini Y aksen ditambah X dikali Y sama dengan E pangkat X, ini merupakan persamaan diferensial biasa ya. Mengapa? Karena kita perhatikan di sini jumlah dari variabel bebas yang terlibat ya dalam turunan parsial tersebut hanyalah ada satu ya, yaitu X.
Jadi persamaan pertama ini kita bisa tuliskan di sini dy dibagi dx ditambah x kali y sama dengan e pangkat x. Terlihat di sini ya, fungsi yang tidak diketahui yaitu y dan variabel bebasnya adalah x, sehingga di sini persamaan yang pertama disebut sebagai persamaan diferensial biasa karena persamaan tersebut memuat turunan parsial yaitu dy per dx, di mana variabel terikatnya adalah y dan jumlah dari variabel bebasnya hanya ada satu ya, yaitu x. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini y double aksen kuadrat ditambah x sama dengan y aksen pangkat 3. Ini juga merupakan persamaan diferensial biasa karena kita perhatikan di sini y double aksen ini sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, ini dikuadratkan, ditambah x sama dengan dy per dx pangkat 3. Terlihat di sini bahwa jumlah variabel terikatnya ada satu yaitu y dan jumlah variabel bebasnya juga ada satu ya, yaitu x, sehingga di sini persamaan tersebut memuat satu buah variabel bebas yaitu x, sehingga termasuk persamaan diferensial biasa. Kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada y double aksen ya ditambah y aksen min 3y sama dengan 0. Ini juga merupakan contoh dari persamaan diferensial biasa karena variabel terikatnya yaitu y. Di sini y tersebut diturunkan terhadap satu buah variabel bebas yaitu x ya. Untuk contoh yang keempat, di sini d kuadrat q dibagi dt kuadrat dikurangi 3 dq per dt ditambah 2q sama dengan sin 2t. Ini juga merupakan contoh dari PDB karena kita perhatikan di sini variabel terikatnya yaitu q ini diturunkan terhadap satu buah variabel bebas yaitu t, sehingga di sini persamaan yang keempat ini merupakan contoh dari persamaan diferensial biasa. Kita lihat contoh yang kelima. Di sini do kuadrat z dibagi do x kuadrat dikurangi do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari persamaan diferensial parsial ya. Mengapa? Kita perhatikan di sini ada variabel terikatnya ya, yaitu di sini z. Z tersebut diturunkan terhadap dua buah variabel bebas yaitu x dan y, sehingga jumlah dari variabel bebas yang terlibat di sini dalam turunan parsialnya ada dua yaitu x dan y. Jadi jika ada persamaan yang memuat turunan parsial dari suatu fungsi yang tidak diketahui, di mana jumlah dari variabel bebas yang terlibat di dalamnya dua atau lebih, itu merupakan persamaan diferensial parsial ya, sehingga jelas di sini contoh yang kelima ini merupakan persamaan diferensial parsial. Selanjutnya untuk contoh yang keenam, di sini ada sebuah persamaan yang memuat turunan parsial dari suatu fungsi yang tidak diketahui yaitu u. Di sini u tersebut diturunkan terhadap dua buah variabel bebas yaitu x dan y. Sehingga jumlah variabel bebas yang terlibat dalam persamaan 6 tersebut ada dua buah yaitu x dan y. Sehingga jelas di sini bahwa persamaan ke-6 ini juga merupakan persamaan diferensial parsial. Selanjutnya akan kita bahas tentang orde dari suatu persamaan diferensial parsial. Kita lihat di sini suatu persamaan diferensial parsial akan berorde n jika turunan ke n-nya merupakan turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial parsial tersebut. Nah, kita lihat contohnya di sini untuk persamaan yang pertama, do kuadrat u per do x kuadrat plus 2xy dikalikan do kuadrat u per do y kuadrat plus u, ini sama dengan 1. Ini kita lihat di sini bahwa turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial parsial tersebut adalah turunan kedua ya. Di sini do kuadrat u per do x kuadrat dan di sini ada juga do kuadrat u per do y kuadrat. Jadi turunan tertingginya adalah 2, sehingga kita bisa katakan persamaan diferensial parsial tersebut merupakan persamaan diferensial parsial yang berorde 2 ya, karena persamaan tersebut memuat turunan tertingginya yaitu 2.
Selanjutnya, untuk contoh yang kedua di sini do kuadrat U per do X kuadrat plus 5 do U per do Y sama dengan E pangkat X. Ini kita perhatikan ya, ada dua buah turunan parsial, yaitu turunan parsial di sini yang pertama ini, lalu yang kedua adalah ini ya. Yang pertama ini do kuadrat U per do X kuadrat, ini adalah turunan kedua ya, turunan kedua dari U terhadap variabel bebas X ya. Sedangkan yang kedua di sini adalah turunan pertama dari variabel U terhadap variabel bebas Y, sehingga turunan tertingginya adalah turunan kedua di sini. Sehingga kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial parsial tersebut merupakan persamaan diferensial parsial yang berorde 2. Selanjutnya kita lihat di sini untuk contoh yang ketiga, do pangkat 3z per do x do y kuadrat dikurangi 2xz dikali do kuadrat z per do y kuadrat pangkat 4 sama dengan 0. Kita lihat di sini ada dua buah turunan parsial ya. Untuk yang pertama di sini turunan ketiga ya dari variabel terikat z, sedangkan yang kedua ini adalah turunan kedua ya. Sehingga PDP tersebut merupakan PDP orde 3 ya, karena turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial parsial tersebut adalah turunan ketiga. Kita lihat contoh yang keempat di sini, 3 dikali do kuadrat z per do y kuadrat dikuadratkan ditambah do pangkat 3z per do x kuadrat do y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial parsial yang berorde 3. Karena kita perhatikan di sini terdapat dua buah turunan parsial, yaitu di sini yang pertama turunan parsialnya adalah turunan kedua ya dari variabel z, dan yang kedua adalah turunan ketiga dari variabel z. Sehingga di sini turunan tertingginya adalah turunan ketiga, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berorde 3. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang orde dari suatu persamaan diferensial parsial, maka kita akan lanjutkan pembahasannya tentang derajat dari suatu persamaan diferensial parsial. Suatu persamaan diferensial parsial akan berderajat K jika turunan tertinggi yang termuat dalam PDP tersebut memiliki pangkat tertinggi K. Kita lihat contohnya agar kita lebih mudah untuk memahami. Di sini ada persamaan diferensial parsial yang pertama, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat plus 2XY do kuadrat U per do Y kuadrat plus U sama dengan 1. Sudah kita bahas bahwa persamaan diferensial parsial tersebut adalah PDP yang berorde 2 karena turunan tertingginya adalah tingkat 2. Sedangkan di sini kita perhatikan bahwa derajat dari PDP tersebut adalah derajat 1. Mengapa? Karena turunan tertinggi yang termuat dalam PDP tersebut, yaitu di sini turunan kedua ya, itu memiliki pangkat tertinggi 1. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa turunan tertingginya itu memiliki pangkat tertinggi 1 ya. Ini sama-sama memiliki pangkat 1, sehingga jelas di sini bahwa PDP yang pertama tersebut adalah PDP yang berderajat 1. Kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah PDP yang berorde 2 seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya, karena turunan tertinggi dari PDP tersebut itu adalah turunan tingkat 2 ya, sehingga di sini ordenya adalah orde 2. Sedangkan kita perhatikan bahwa derajatnya adalah derajat 1 ya. Mengapa? Karena kita lihat bahwa turunan tertingginya yaitu turunan 2 ini memiliki pangkat 1. Sehingga jelas di sini PDP yang kedua ini adalah PDP orde 2 yang memiliki derajat 1. Kita perhatikan contoh yang ketiga. Di sini sudah kita bahas bahwa PDP tersebut adalah PDP yang memiliki orde 3 ya, karena turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan tersebut adalah turunan tingkat 3 ya. Kita perhatikan bahwa turunan tertingginya yaitu tingkat 3 tersebut itu berpangkat 1 ya. Jadi ini pangkatnya 1. Sehingga kita bisa katakan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berderajat 1 ya. Jadi kenapa bukan 4 di sini? Ya karena di sini yang dipangkatkan 4 adalah turunan parsial tingkat 2 ya.
Sedangkan turunan parsial tingkat 2 ini bukan merupakan turunan yang tertinggi dalam persamaan diferensial parsial tersebut ya. Yang tertingginya adalah ini ya, yang merupakan turunan ketiga ya. Sehingga di sini yang kita lihat adalah pangkat dari turunan parsial tertingginya, yaitu 1. Sehingga seperti yang sudah saya katakan di sini, persamaan ketiga ini adalah PDP yang berorde 3 berderajat 1. Kita lihat contoh yang keempat. Di sini sudah kita bahas sebelumnya bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berorde 3 ya. Karena turunan tertingginya ya, turunan parsial tertinggi yang termuat dalam PDP tersebut adalah turunan tingkat 3. Sedangkan kita lihat bahwa pangkat dari turunan tertingginya di sini adalah pangkat 1 ya. Sehingga kita sebenarnya sudah terlihat ya, turunan parsial tertinggi dari persamaan tersebut adalah turunan ketiga, dan persamaan tersebut memuat turunan tertinggi yang berpangkat 1 ya, sehingga kita bisa katakan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berderajat 1. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang orde dan derajat dari suatu persamaan diferensial parsial, maka selanjutnya akan kita bahas tentang linearitas dari suatu persamaan diferensial parsial. Kita lihat di sini bahwa suatu persamaan diferensial parsial akan dikatakan linier jika yang pertama fungsi, itu fungsi yang tidak diketahui dalam suatu persamaan diferensial parsial ya, dan derivatif parsialnya itu berpangkat 1. Atau yang kedua di sini koefisien suku pada PDP itu hanya bergantung pada variabel bebas atau konstanta. Dan jika tidak demikian, maka persamaan diferensial parsial tersebut merupakan persamaan diferensial parsial yang non-linier atau tidak linier. Kita lihat di sini, setelah kita tahu tentang linearitas dari PDP, maka kita harus bisa menentukan apakah suatu persamaan diferensial parsial itu termasuk persamaan diferensial parsial yang linier ataupun yang non-linier ya. Kita lihat yang pertama di sini, do kuadrat U per do X kuadrat plus 2XY do kuadrat U per do Y kuadrat plus U sama dengan 1. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa PDP tersebut itu berorde 2 ya, karena turunan tertinggi yang termuat dalam turunan parsial tersebut adalah turunan kedua, dan derajatnya adalah 1 karena turunan parsial tertingginya itu memiliki pangkat 1. Dan kita lihat bahwa setiap fungsi yang tidak diketahui ataupun turunan parsialnya ini berpangkat 1 ya. Kita perhatikan di sini, ini turunan parsial dari U-nya ini berpangkat 1, ataupun di sini suku yang merupakan variabel terikatnya ya, yaitu U, ini juga berpangkat 1. Sedangkan yang kedua, kita perhatikan bahwa setiap suku itu bergantung pada variabel bebas ataupun konstanta. Kita lihat di sini, ini adalah koefisiennya adalah konstanta ya, yaitu 1. Di sini juga koefisiennya adalah 2XY, di mana X dan Y-nya adalah variabel bebas. Dan di sini U-nya juga koefisiennya 1 ya. Maka di sini kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial parsial yang pertama ini merupakan persamaan diferensial parsial yang linier ya. Karena setiap fungsi yang tidak diketahui ataupun turunan parsialnya itu berpangkat 1, tidak ada suku yang bergantung pada variabel terikatnya. Sehingga jelas di sini pada persamaan yang pertama ini merupakan persamaan diferensial parsial yang linier. Untuk yang kedua di sini, do kuadrat U per do X kuadrat plus 5 do U per do Y ini sama dengan E pangkat X. Ini adalah PDP orde 2 ya, karena turunan parsial tertingginya ya, ini memiliki pangkat 2. Dan kita perhatikan bahwa turunan parsial tertingginya itu berpangkat 1. Sehingga di sini merupakan PDP yang berderajat 1 ya. Kita perhatikan di sini setiap fungsi yang tidak diketahui yaitu U ataupun turunan parsialnya itu berpangkat 1 ya. Jadi ini berpangkat 1. Lalu yang kedua di sini juga berpangkat 1. Yang kedua di sini setiap sukunya itu bergantung pada suatu konstanta atau variabel
bebas ya. Di sini konstanta, ini juga konstanta ya. Sehingga kita bisa katakan PDP yang kedua ini adalah PDP yang linier. Untuk yang ketiga, di sini kita perhatikan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berorde 3 dan berderajat 1 ya, karena turunan tertinggi dari persamaan tersebut adalah turunan parsial tingkat 3 ya. Dan turunan parsial tertinggi tersebut itu memiliki pangkat 1 ya, sehingga disebut sebagai PDP berderajat 1. Kita perhatikan bahwa koefisien dari suku yang kedua, yaitu di sini min 2xz dikali do kuadrat z per do y kuadrat pangkat 4, ini memiliki koefisien yang mengandung atau memuat variabel terikat z ya. Dan di sini double ini. Selain ada suku yang bergantung pada variabel terikat z, di sini ada turunan parsial yang berpangkat tidak 1 ya, yaitu berpangkat 4, sehingga jelas PDP tersebut merupakan PDP yang non-linier. Selanjutnya untuk persamaan keempat, di sini 3 dikali do kuadrat z per do y kuadrat dikuadratkan ditambah do pangkat 3z per do x kuadrat do y sama dengan 0. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa PDP tersebut adalah PDP yang berorde 3 karena turunan parsial yang terkandung dalam persamaan tersebut adalah turunan ketiga, dan karena turunan parsial tertingginya itu memiliki pangkat 1, maka di sini PDP tersebut adalah PDP yang berderajat 1. Kita perhatikan bahwa di sini terdapat turunan parsial yang memiliki pangkat 2 ya. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa PDP pada persamaan 4 tersebut merupakan PDP yang non-linier ya, karena terdapat turunan parsial yang memiliki pangkat lebih dari 1. Selanjutnya di sini kita lihat contoh yang kelima. Do kuadrat z per do y kuadrat pangkat 3 ditambah 3 dikali do pangkat 3z per do x dikali do y kuadrat sama dengan x. Kita perhatikan bahwa pada persamaan diferensial parsial tersebut memuat turunan parsial yang merupakan turunan parsial tingkat 3, yaitu turunan parsial yang tertinggi dalam persamaan diferensial parsial tersebut. Sehingga kita bisa katakan bahwa persamaan diferensial parsial tersebut memiliki orde 3. Kita perhatikan bahwa turunan parsial dengan tingkat tertinggi tersebut pangkatnya adalah 1, sehingga derajat dari PDP yang kelima ini adalah derajat 1. Selanjutnya di sini pada persamaan diferensial parsial yang kelima ini memuat turunan parsial yang berpangkat lebih dari 1, yaitu 3. Oleh karena itu di sini kita bisa katakan bahwa PDP yang kelima ini adalah PDP yang non-linier. Setelah kita bahas tentang linearitas dari suatu persamaan diferensial parsial, maka selanjutnya akan kita bahas tentang persamaan diferensial parsial homogen dan non-homogen. Sebuah persamaan diferensial parsial itu akan dikatakan sebagai persamaan diferensial parsial yang homogen jika semua suku akan memuat fungsi yang tidak diketahui atau turunan parsialnya. Jika tidak demikian, maka PDP tersebut dikatakan sebagai PDP yang non-homogen. Kita lihat contohnya. Untuk persamaan yang pertama ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa PDP tersebut adalah PDP yang memiliki orde 2, berderajat 1, linier, dan kita perhatikan bahwa ini adalah PDP yang non-homogen ya, karena terdapat suku yang tidak memuat suatu fungsi ataupun turunan parsialnya ya. Jadi di sini ada suku, yaitu di sini 1 tersebut tidak memuat fungsi yang tidak diketahui, yaitu u ataupun turunan parsial dari u. Sehingga di sini PDP yang pertama ini adalah PDP yang non-homogen. Untuk yang selanjutnya di sini PDP yang kedua ini juga merupakan PDP yang non-homogen. Karena di sini kita perhatikan untuk suku pertama ini memuat turunan parsial dari variabel terikat u ya. Di sini suku yang kedua juga memuat turunan parsial, tapi di sini terdapat suku yaitu e pangkat x yang tidak memuat
variabel yang tidak diketahui yaitu U ataupun turunan parsialnya, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang non homogen. Untuk contoh yang ketiga, di sini kita perhatikan bahwa semua suku itu memuat suatu fungsi yang tidak diketahui yaitu Z ataupun turunan parsialnya ya. Ini suku yang pertama, ini memuat turunan parsial tingkat 3. Lalu suku yang kedua, ini juga memuat turunan parsial tingkat 2 yang bergantung pada variabel Z juga di sini. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa PDP yang ketiga ini adalah PDP yang homogen. Selanjutnya di sini untuk PDP yang keempat, ini juga merupakan PDP yang homogen karena setiap suku itu memuat suatu fungsi yang tidak diketahui Z ataupun turunan parsialnya. Kalau di sini yang keempat ini memuat turunan parsialnya ya, sehingga di sini kita bisa katakan bahwa PDP tersebut adalah PDP yang homogen. Untuk PDP yang kelima, kita perhatikan di sini terdapat suku yang tidak memuat suatu fungsi yang tidak diketahui ataupun turunan parsialnya yaitu X. Ini adalah variabel bebasnya ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa PDP yang kelima ini adalah PDP yang non homogen karena terdapat suku yang tidak memuat suatu fungsi yang tidak diketahui ataupun turunan parsialnya. Selanjutnya, kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial parsial linear order 2 adalah sebagai berikut, yaitu A dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah B dikali do kuadrat U per do X do Y ditambah C dikali do kuadrat U per do Y kuadrat dikurangi D sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah fungsi dari variabel bebasnya yaitu X dan Y. Sedangkan D ini adalah fungsi dari X, Y, U, UX ataupun UY. UX di sini kita bisa tuliskan sebagai do U per do X. Jadi turunan parsial variabel terikat U terhadap variabel bebas X. Dan di sini do Y itu bisa kita tuliskan sebagai do U per do Y ya. Di mana di sini do U per do Y tersebut adalah turunan parsial dari variabel yang tidak diketahui U terhadap variabel bebas Y. Kita lihat bahwa klasifikasi dari persamaan diferensial parsial yang linear dan berorder 2 itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah persamaan diferensial parsial yang hiperbolik. Jadi suatu persamaan diferensial parsial itu disebut sebagai persamaan diferensial parsial yang hiperbolik jika nilai B kuadrat min 4AC itu lebih dari 0. B itu apa? Silakan diperhatikan bahwa B adalah koefisien dari do kuadrat U per do X do Y. Sedangkan A di sini adalah koefisien dari do kuadrat U per do X kuadrat dan C adalah koefisien dari do kuadrat U per do Y kuadrat ya. Di sini jika nilai B kuadrat min 4AC itu lebih dari 0 ya, yaitu positif, maka PDP tersebut disebut sebagai PDP yang hiperbolik. Yang kedua, PDP itu disebut sebagai PDP yang parabolik jika nilai B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, di sini PDP itu disebut sebagai PDP eliptik itu jika nilai B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0. Jadi nanti silahkan diperhatikan nilai A, B, dan C yang terdapat pada persamaan diferensial parsial linear order 2 tersebut, kemudian dihitung nilai B kuadrat min 4AC, kemudian dari nilai B kuadrat min 4AC tersebut bisa kita tentukan jenis dari PDP tersebut merupakan PDP yang seperti apa ya, apakah hiperbolik, parabolik, ataupun eliptik. Jadi tergantung dari nilai B kuadrat min 4AC-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika positif maka nanti akan merupakan PDP yang hiperbolik, jika sama dengan 0 itu merupakan PDP yang parabolik, dan jika nilainya kurang dari 0 maka termuat atau termasuk dalam PDP yang eliptik. Kita lihat contohnya. Di sini contoh yang pertama yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Kita perhatikan bahwa
nilai A-nya adalah negatif C kuadrat. Silakan diperhatikan, kita bawa ke ruas kiri semua ya. Berarti kita bisa tuliskan negatif C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat, lalu ditambah do kuadrat U per do T kuadrat, ini sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya adalah negatif C kuadrat, nilai B-nya ini enggak ada ya, 0. Dan nilai C-nya yaitu 1 ya, karena di sini koefisien dari do kuadrat U per do T kuadrat adalah 1. Sehingga kita bisa hitung di sini nilai B kuadrat min 4AC yaitu 0 kuadrat min 4 kali min C kuadrat kali 1 yaitu 0 ditambah ini negatif kali negatif, maka di sini positif ya. Positif 4C kuadrat. Sehingga 0 ditambah 4C kuadrat hasilnya adalah 4C kuadrat. Kita tahu di sini C kuadrat ini adalah bilangan kuadrat ya, sehingga hasilnya pasti positif. Dikalikan 4 maka hasilnya juga pasti positif ya, lebih dari 0. Oleh karena itu di sini karena nilai B kuadrat min 4AC-nya itu lebih dari 0, maka PDP tersebut adalah PDP yang hiperbolik. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini do U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Kita lihat di sini sama seperti tadi ya, jika ini dibawa ke ruas kiri semua, maka akan membentuk persamaan diferensial sebagai berikut ya. Yaitu di sini negatif C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat plus do U per do T sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa nilai A-nya adalah negatif C kuadrat, nilai B-nya itu enggak ada ya, 0. C-nya juga 0 ya, karena di sini tidak ada suku do kuadrat U per do T kuadrat. Sehingga kita bisa hitung di sini nilai B kuadrat min 4AC yaitu 0 kuadrat min 4 kali min C kuadrat kali 0, yaitu 0 ditambah 0 ya. Maka hasilnya adalah 0. Karena nilai B kuadrat min 4AC ini sama dengan 0, maka PDP yang kedua ini merupakan PDP yang parabolik. Untuk contoh yang ketiga, di sini do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Ini kita lihat di sini bahwa koefisien dari do kuadrat U per do X kuadrat ini 1, sehingga nilai A-nya adalah 1. Sedangkan di sini tidak ada suku do kuadrat U per do X do Y ya, sehingga di sini B-nya adalah 0. Dan di sini do kuadrat U per do Y kuadrat ini koefisiennya adalah 1, sehingga C-nya adalah 1. Sehingga kita bisa hitung di sini nilai B kuadrat min 4AC yaitu 0 kuadrat min 4 ya, kali A-nya adalah 1 kali C-nya adalah 1 ya. Sehingga di sini kita tulis 4 kali 1 kali 1. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Sedangkan di sini min 4 kali 1 kali 1 adalah min 4 ya, sehingga 0 dikurangi 4 hasilnya adalah min 4. Ini negatif ya, otomatis kurang dari 0. Maka PDP tersebut yang ketiga ini merupakan PDP eliptik karena nilai B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Di akhir perkuliahan di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan di dalam kertas folio, kemudian scan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.